Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Bersyukur sama-sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di Ramadan tahun ini kita masih dipertemukan dalam kenikmatan iman dan Islam dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Curahan rahmat ya. Semoga terlimpahkan kepada kita sekalian yang masih konsekuen dengan seluruh ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan mendapatkan yang namanya ujian, karena sejatinya hidup yang kita jalan ini adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut, "Hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah, sedang mereka tidak diuji? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Walaqad fatanna alladzina amanu falaya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin." Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita begitu banyak ujian, memberikan kita ujian yang silih berganti bahkan terlalu lama? Sebab Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita, hambanya, menjalankan atau melakukan amalan-amalan yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu sekalian, siapa di antara kalian yang baik amalnya, dan Dia Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akan tetapi kita tidak perlu terlalu khawatir atau terlalu panik, sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian ini, memberikan cobaan ini sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan hambanya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan cobaan dan ujian itu sesuai dengan kapasitas hambanya, sesuai dengan kemampuan hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam riwayat pernah dikisahkan bahwa ada salah seorang wanita yang mengeluh kepada bapaknya dengan berbagai macam ujian yang dihadapi, dengan banyaknya cobaan yang dihadapi, sampai pada akhirnya dia tidak ada pilihan kecuali menyerah dengan ujian dan cobaan tersebut. Bapaknya ini membawa sang anak ini ke dapur dan mengisi 3 panci dengan air dan meletakkannya di atas kompor yang sangat mendidih dan panas, yaitu wortel, kemudian telur, dan kemudian di panci yang ketiga itu adalah kopi susu. Sang bapak ini menunggu sampai beberapa menit, menunggu wortel ini sampai matang, telur ini sampai matang, dan kopi susu. Setelah itu diambilkan
wortel dengan telur dan susu ini diletakkan dalam gelas. Gelas yang pertama berisi wortel yang sudah masak, di gelas yang kedua berisi telur, dan di gelas yang ketiga berisi kopi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapaknya ini berkata kepada anaknya yang wanita ini, ya, apa yang engkau lihat? Ya. Anak ini menjawab, dia melihat wortel, telur, dan kopi. Sang bapak memintanya untuk memegang wortel, kemudian telur, kemudian melihat kopi. Dia mendapati bahwa wortel ini yang tadinya keras sudah lembek, ya, sudah matang. Anaknya lagi melihat telur, ya, sudah masak. Ya. Bahkan yang tadinya telur ini di dalamnya berisi cairan, kemudian sudah padat. Nah, kemudian dia melihat kopi, ya, berubah menjadi kopi susu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapaknya ini, ya, menyampaikan kepada anaknya bahwa masing-masing ini menghadapi ujian dan cobaan yang sama, yaitu air panas yang sangat mendidih. Tetapi dengan cara dan tantangan tersebut yang berbeda. Ya. Wortel menjadi lembek, kemudian telur itu menjadi keras, dan yang lebih unik lagi bahwa kopi bisa merubah air ini menjadi kopi susu. Lalu bagaimana dengan dirimu, wahai anakku? Apakah kamu seperti wortel yang tampak kuat, tetapi menghadapi ujian dan cobaan itu menjadi lemah? Ya. Atau seperti telur, ya, yang ketika hatinya lembut, tetapi menghadapi ujian dengan air yang mendidih, telur ini menjadi padat? Atau kamu menjadi seperti kopi yang bisa mengubah air ini, air panas, menjadi kopi susu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Supaya kita bisa menjalani ujian ini dengan baik, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita alat bantu, yakni sabar dan sholat. Sabar artinya kita tetap tegar, ya. Kita tetap kuat, tidak perlu berkeluh kesah, ya, dan tidak putus asa. Ya. Kemudian dengan sholat kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemberi ujian dan cobaan kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita peluang untuk langsung berinteraksi kepadanya apabila meminta dan berdoa atau meminta pertolongan apapun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila kamu hambaku bertanya kepadaku, maka katakanlah bahwa fa inni qarib, bahwa aku ini dekat. Barang siapa yang bermohon dan meminta pertolongan kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayo, mari kita tetap memperkuat tekad ini dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil terus berusaha dan mencari jalan keluar, serta terus memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ia menunjukkan kepada kita sekalian jalan keluar yang terbaik. Demikian, segala kekurangan mohon dimaafkan di dalam bulan Ramadan kali ini.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.